Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Anak-anak SMK Negeri 4 Denpasar, marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita hadapi sekarang ini cepat berlalu. Baiklah anak-anak, Bapak akan perkenalkan diri. Nama Bapak Ibu Dusuyasa SKH SPD, mengajar mata pelajaran matematika di kelas 11 Busana dan 12 Boga. Bapak ditugaskan di sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan hubungan masyarakat dan industri. Anak-anak kelas 11 yang rencananya akan kita terjunkan ke dunia usaha dunia industri selama 6 bulan atau gelombang yang pertama adalah kelas 11 Boga 1, kelas 11 Boga 2, kelas 11 PH 1, kelas 11 PH 2, dan kelas 11 Busana 1. Karena pandemi COVID-19 masih belum jelas kapan akan berakhir, kapan akan kondisinya baik, sehingga anak-anak training yang sudah kita schedulekan, kita jadwalkan secara reguler tidak bisa dilaksanakan. Sesuai surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 1 tahun 2020, pelaksanaan training akan diganti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tugas-tugas yang berbasis proyek. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Jenis-jenis tugas yang akan diberikan, apakah itu dalam bentuk tugas yang berbasis proyek atau kegiatan kewirausahaan, akan disampaikan lebih jelas dan lebih rinci oleh masing-masing kaprok kompetensi keahlian. Tugas-tugas yang diberikan masing-masing kompetensi keahlian adalah pengganti anak-anak training di hotel, restoran, atau butik. Jadwal pelaksanaan dari tugas-tugas tersebut ada 4 tahap yang harus anak-anak perhatikan dan anak-anak cermati sehingga apa yang kita schedulekan dapat berhasil dan bermanfaat bagi kita semua. Tahap yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Tahap ini mulai dari tanggal 20 Juli 2020 sampai tanggal 15 Agustus 2020. Pada tahap perencanaan, masing-masing kepala program atau pembimbing yang sudah ditunjuk itu akan menyampaikan, memberikan penjelasan lebih rinci kepada anak-anak, bisa meliputi tugas yang akan dibuat, apakah dalam bentuk proyek maupun dalam bentuk kewirausahaan, kemudian pembentukan kelompok yang termasuk tugas proyek, kemudian menyusun jadwal bimbingan produk atau laporan produk. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan proyek, itu kurang lebih 2,5 bulan, itu akan mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020. Dalam pelaksanaan ini selama 2,5 bulan anak-anak akan mengerjakan tugas-tugas yang sudah disepakati sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Anak-anak bisa melakukan komunikasi atau diskusi hal-hal yang masih belum dipahami, bisa lewat telepon, via WA, atau tatap muka langsung ke sekolah dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak harus selalu membawa sanitizer, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Selama 2,5 bulan anak-anak mengerjakan tugas itu harus didokumentasikan dengan baik, kemudian diarsip dokumen-dokumennya dengan baik, sehingga tahap yang ketiga itu adalah tahap pelaporan. Dan tahap pelaporan itu akan dimulai dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai 14 Desember 2020. Selama pelaporan, jadi anak-anak akan menyusun laporan sesuai dengan sistematis laporan yang diberikan oleh pembimbing masing-masing. Anak-anak bisa melakukan konsultasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penyusunan laporan, bisa dengan telepon, bisa dengan PA,
WA atau konsultasi langsung dengan pembimbing masing-masing dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sampai tanggal 14 Desember 2020, jadi hasil laporan itu sudah dalam bentuk laporan yang sudah dicilid. Kemudian tahap yang terakhir, jadi setelah laporan selesai, jadi Bapak Ibu pembimbing akan memberikan nilai, dan nilai itu kita sudah terima paling lama tanggal 26 Desember 2020. Anak-anak kelas 11 SMK Negeri 4 Denpasar, dari apa yang Bapak sampaikan tadi dapat saya simpulkan. Yang pertama, waktu pelaksanaan tugas-tugas, baik itu tugas dalam bentuk proyek atau kewirausahaan, sama dengan waktu pelaksanaan training selama 1 semester. Yang kedua, tugas-tugas yang dibuat dalam bentuk laporan akan diujikan oleh pembimbing masing-masing kompetensi kalian. Yang ketiga, tugas-tugas yang sudah diujikan akan menjadi syarat anak-anak untuk mendapatkan nilai dan sertifikat training. Nilai dan sertifikat training akan dikeluarkan oleh sekolah setelah anak-anak menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan schedule yang kita rancang, sehingga anak-anak mengerjakan tugas dengan baik, kemudian hasil yang baik tidak jauh beda dengan apa yang kita laksanakan di dunia usaha, dunia industri. Sebagai akhir kata, saya ucapkan selamat mengerjakan tugas dan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sebagai akhir kata, Bapak akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.